Ya, suspensi PCX 160 ini produk gagal. Motor PCX 160 terbaru 2022. Banyak yang ngomong produk gagal ya untuk di suspensinya. Padahal ya bukan. Halo teman-teman ya, welcome to back channel Asrorudin TV. Nah, di video kali ini saya berada di bengkel ya, ataupun di bengkel daerah teman saya. Nah, di sini saya mau sedikit review tentang motor PCX ya, terutama yang mau saya bahas di sini lebih mendetail mungkin di suspensi ataupun shockbreaker, di mana banyak sekali keluhan pengguna PCX bilang di kolom komentar YouTube saya sebelumnya. Banyak sekali yang minta, bang tolong dong review suspensinya tuh keras banget, yang belakang jedak-jeduk kayak gerobak gitu ya. Nanti akan saya jelaskan dan mau saya buktikan apakah benar kayak gerobak yang dimaksud teman-teman ya. Jadi kalau emang itu benar-benar buruk sekali ya, mungkin mudah-mudahan dari pihak Honda ataupun AHM bisa lihat video ini dan bisa diperbaiki lagi ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau membahas sedikit-sedikit aja teman-teman ya, karena di video sebelumnya juga udah saya bahas, dan mohon disimak dan ditonton sampai selesai teman-teman ya, karena tanpa menonton sampai selesai banyak sekali orang-orang yang salah paham dan salah menilai di video ini ya. Nah, mungkin kita balik lagi ke ini dulu teman-teman ya. Saya mau ngejelasin ini, sebelumnya udah saya jelasin, yaitu tutup tangki yang susah dibuka. Banyak sekali yang bilang gampang bang, kasih karet aja dalamnya, gampang bang, ditekan aja ke atas nanti kebuka. Sebetulnya sih tergantung masalahnya. Kalau punya saya waktu itu ditekan nggak bisa, harus dicongkel lah intinya. Nah akhirnya saya coak di sini, nanti saya liatin teman-teman ya. Dan ini kita berharap semuanya yang punya PCX kepada pihak Honda mudah-mudahan diperbaiki lah ya. Coba. Nah nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa, harus sambil ditekan. Coba taruh ya, taruh kamera, tekan aja susah bro. Susah, ini susah banget ya. Jadi walaupun kita tekan ini susah. Jadi emang kalau sambil megang handphone tuh susah. Intinya harus dicongkel sih, lebih enaknya dicongkel. Jadi buat kalian yang punya motor PCX, siapin aja obeng kecil, bisa kalian selipin di sini ya. Saya pernah berpengalaman seperti itu. Siapin obeng kecil untuk jaga-jaga ya, ketimbang kalian nanti malu pas ngisi bensin. Intinya harapan kita dari pengguna PCX, AHM mudah-mudahan bisa memperbaiki ini lagi ya, biar nggak seperti ini. Jadi pasti ada sebabnya lah kayak gitu ya. Nah, untuk mungkin saya mau review body juga teman-teman ya. Video kemarin ya, ataupun saya munculin di sini baru kemarin, saya habis kecelakaan ya, dan di sini pecah. Dan ini agak silau, sorry ya, karena ini ada terik matahari. Nah di sini pecah teman-teman ya. Pokoknya dari sini ke sini bodinya nih sampai sini nih retakannya ya, dia tuh pecah. Sini pecah dan ini lepas karena kenabrak mobil. Dan ini juga lampu LED-nya, mikanya hancur. Jadi air bisa masuk ke sini. Nah saya udah survei ya ke Hondanya, dan harganya lumayan. Ini sebelah ini doang ya, itu 500.000 lebih, kurang lebih itulah 520 ribuan lah. Dan kalau untuk lampu LED ini kita nggak bisa ganti mikanya doang, tapi di online banyak sih teman-teman ya. Jadi kita harus ganti satu set dan harganya itu 2.300.000-an, kurang lebih seperti itu di resmi Honda, di bengkel resmi Honda ya. Itu 2.200.000-300.000-an lah. Intinya lumayan mahal lah ya. Tapi kalau misalkan yang rusak cuma mikanya doang ya, saya sarankan kalian beli mikanya aja di online, banyak di Shopee teman-teman ya. Dan ini motor baru 8 bulan sih, baru 8 bulan. Nah untuk body kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita misalkan ganti semua body, kalau misalkan rusak semua itu
8 juta harus ada ya, harus siap uang sedia 8 juta kalau semua bodi rusak ya. Ini bodi doang. Nah, untuk kenapa bodi PCX mahal, mungkin menurut saya sih sesuai harga ya, tapi banyak yang bilang bodinya mahal bang gitu ya. Mungkin di balik itu juga mungkin ada kualitas dan juga ini motor baru gitu. Nah, kita bahas suspensi aja teman-temannya langsung. Nah, suspensi depan ini sih empuk ya, nggak pernah ada kendala dari keluhan pengguna-pengguna PCX ya yang tulis di kolom komentar YouTube saya. Cuma banyak sekali yang keluhannya di suspensi ataupun shockbreaker belakang. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, sebelum saya bahas tentang suspensi yang jedak-jeduk yang katanya kayak gerobak ini, saya mau menjelaskan sedikit. Pernah ada YouTuber ya, entah dia asal review atau apa, ada yang komplain ini shockbreakernya bisa muter. Ya emang kalau shockbreaker setahu saya muter ya, semua shockbreaker muter. Justru ini malah lebih bagus ya. Jadi itu bukan suatu masalah teman-teman ya. Nah, kenapa sih PCX itu dibawa jedak-jeduk dan banyak sekali orang yang mengeluhkan itu? Nah, kalau menurut saya teman-teman ya, dan pengalaman saya udah pakai 8 bulan, emang betul juga ketika ada polisi tidur aja walaupun pelan itu bunyi duk jeduk gitu ya, kayak benturan apa ya, kayak model shockbreaker mati gitu ya. Cuma dia enak gitu, cuma berisik aja gitu, malu gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih ini mungkin terlalu, lihat deh ini, kalau kita lihat suspensinya sih empuk gitu ya. Coba saya tekan. Nah, dan ini empuk banget ya, beda kayak motor-motor lawannya ya. Setahu saya kalau NMAX ya, maaf ya, bukan saya ada mau menjatuhkan ataupun mau mendukung semua suatu brand, tapi emang teman saya punya NMAX dan keras. Emang Yamaha rata-rata pasti orang sudah pada tahu ya, agak berbeda shockbreakernya ataupun suspensinya sama Honda di versi apapun. Nah, sebetulnya seperti tadi yang udah saya tekan ya, ini suspensinya itu sangat empuk banget teman-teman ya. Cuma bedanya kenapa dia kalau kita sendiri emang itu kasar, benturannya itu kayak jeduk-jeduk gitu ya. Mungkin orang yang nggak paham, buset kayak gini amat shockbreaker gitu. Tapi kalau saya nilai ketika saya berboncengan, ketika di depan dan belakang ada beban, itu enak kok, nggak bunyi sampai jedak-jeduk, itu nggak bunyi. Mungkin itu untuk PCX emang settingannya mungkin seperti itu teman-teman, karena bodinya gede terus di belakang ada beban, akhirnya karena ini saking empuknya jadi membal gitu, sepertinya itu sih teman-teman ya, kayak membal gitu tuk gitu, padahal mah empuk gitu ya, nggak ada masalah gitu. Jadi untuk teman-teman kalau emang banyak banget keluhannya soal shockbreaker, coba kalian tulis deh di kolom komentar. Jadi mudah-mudahan kalau emang itu buruk ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki oleh pihak Honda ataupun AHM ya. Tapi kalau menurut saya sih ini bagus ya, empuk juga. Tadi udah saya coba tekan dan itu empuk banget suspensi ini. Cuma emang kalau sendiri ya bunyi jedak-jeduk seperti itu teman-teman ya, gitu. Karena ya banyak yang bilang ini produk apaan ini gitu kan, banyak yang bilang ini produk gagal gitu ya. Suspensi PCX 160 ini produk gagal banget. Ini yang 100 motor PCX 160 terbaru 2022, banyak yang ngomong produk gagal ya untuk di suspensinya, padahal ya bukan bukan produk gagal gitu, nggak gagal, ini bagus gitu ya. Mungkin karena kita nggak tahu aja gitu sistemnya seperti apa ya, dan kita ke resmi pun, ke Honda pun dia jawabannya emang modelnya seperti ini teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin gitu ya, maksudnya emang udah desainnya seperti ini gitu, bukan produk gagal.
Dan saya percaya Honda itu kalau ngeluarin dia itu udah sesuai prosedur ya kan, ada quality controlnya, ada standar-standarnya, nggak mungkin asal lah seperti itu teman-teman ya. Intinya kalau untuk pemakaian saya emang betul juga kayak teman-teman itu, dia bunyi jeduk-jeduk ya kalau kita sendiri bawa motor, tapi kalau misalkan kita boncengan enak kok, enak, nggak ada masalah ya. Jadi bukan produk gagal teman-teman ya. Ya kalau mau bilang gagal sih mungkin bukan produk ya, kalau produk kan suatu satu unit itu namanya gagal ya. Nah mungkin yang gagal itu saya akuin di sini, ini bisa dibilang gagal ya. Mungkin cukup itu aja sih teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang punya VCX ataupun yang mau beli VCX nggak usah khawatir ya, sebetulnya nggak ada yang produk gagal di unit ini. Ada beberapa dari segi tutup tangki aja sih ya, dari segi tutup tangki. Kalau yang lainnya oke lah, no problem, nggak ada masalah kok. Untuk tarikan juga enak, mungkin nanti saya akan review soal tarikan motor teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Thank you so much.